Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ujian dimanapun berada, senang dan bahagia kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Pengawasan bersama saya Hendy Arsiansah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau adalah Bapak Ahmad Haryanto, Pengendali Teknis Inspektorat Wilayah 2. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum kita membahas tentang tema kali ini, yaitu tentang SPSN, kami mohon izin menjelaskan tentang biografi Bapak. Bapak dulu dilahirkan di mana, dulu perjalanan di mana sampai masuk ujian, Pak? Ya. Terima kasih Mas Hendy dan tim. Alhamdulillah keberadaan saya di Inspektorat Jenderal itu sejak tahun 1996 ya. Ya, sejak tahun 1996 bulan Maret itu saya menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal Menjelaskan. Dengan gaji pertama saya berapa, Mas Hendy? Rekan-rekan sekalian, Rp120.000. Rp120.000. Ya. Kalau sekarang bisa buat apa ya? Sekarang kalau golongan 3A kan sudah di atas 2,6 ya. Itu perhatian pemerintah yang dari hari ke hari memang selalu lebih baik lagi. Saya dilahirkan di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, mungkin tidak tahu karena ya Jawa Timur juga ya. Tanggal 2 Februari 1965. Jadi usia saya juga sudah tua, hampir 56 tahun ya, sampai separuh umur saya. Tapi masih kelihatan muda, Pak. Oh gitu. Sebelah mana gitu. Iya, bincang-bincang ya, sambil guyon tapi kita tetap serius ya. Dan saya sejak 1996 ya, 96 sampai sekarang itu berarti sudah berapa tahun masa kerja ya? Hampir 26 tahun ya. 24 tahun ya. 24 tahun saya di Inspektorat Jenderal. Dan dalam kurun waktu ini saya ya pernah menjadi pemeriksa, pernah menjadi kasubag kepegawaian, pernah menjadi kasubag PU, ya, kasubag pelaporan internal, ya, kasubag pelaporan internal, dan kabag sejak tahun 2012, ya, umum 2012. Dan ada penyesuaian nomenklatur sehingga di 2016 dengan KM 42 itu dirubah nomenklaturnya menjadi kabag kepegawaian dan umum ya sejak 2016 ya. 2016 itu dilantik lagi, dikukuhkan kembali. Nah, baru pada tahun 2018 ya akhir tanggal 28 Desember saya dilantik menjadi auditor. Kalau dulu Pemketsa, sekarang menjadi auditor karena saya sudah lulus passing yang pengendali ahli mafia, karena cukup memenuhi dari segi pangkat dan golongan, makanya saya lulus melalui ujian, lulus passing, kemudian diangkat jabatan saya menjadi auditor ahli mafia. Jadi ya panjang panjang tapi baru sedikit pengalaman ya. Jadi kurun waktu itu ya kalau kita melihat senior kita, beliau pengalamannya luar biasa, tetapi saya baru ya, walaupun saya dilahirkan langsung di Inspektorat Jenderal. Saya kira itu Mas Hendy. Saya dulu masih menjumpai Bapak ketika saya masih seleksi SKB dulu. Iya. Ya, kebetulan yang ketika itu sudah tanggung jawab untuk ya sama-sama mensukseskan itu kegiatan itu.
Ya. Baik. Sebelum kita memulai membahas tentang SPSN, mari diminum dulu Pak. Oh iya, terima kasih Mas Dendi. Ini teh ya. Teh jahe Pak. Teh jahe ya, teh jahe. Bahasa Indianya ada ini. Sumber mirip jahe. Bismillah. Baik. Sobat Ijen yang dimanapun berada yang baru bergabung, perlu diingatkan acara ini akan tayang dan pasti tayang setiap hari Selasa dan Jumat di kanal YouTube Ijen Kemenang setiap jam 10 ya. Dalam memberikan pembahasan tentang SPSN. Yang izin tentang SPSN itu apa Pak? Saya masih ingin bertanya. Iya. Kaitan dengan SPSN. Ya, SPSN itu merupakan programnya pemerintah yang sifatnya tematis, ya, yang prioritas dalam rangka apa? Ya, dalam rangka saya coba mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal investasi, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah. Artinya begini Mas Indi, jadi SPSN itu ya orang-orang bisa mengartikan sukuk ya kalau dari alumni Timur Tengah kan mempelajari itu ya, sukuk, surat berharga negara ya, SUN ya, SPSN, surat berharga syariah negara ya, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah ya, bukti penyertaan aset SPSN baik dalam uang murni rupiah murni maupun berupa falas valuta asing. Jadi ini bunyi di undang-undang ya, undang-undang SPSN nomor 19 tahun 2018. Ini bunyinya demikian. Nah, dan alhamdulillah jadi sejak tahun 2014 perkembangannya Kementerian Agama sudah mendapatkan mandat, mendapatkan aliran dana itu, dan SPSN itu ya ketika itu masih sedikit ya, tetapi sekarang sampai dengan 2020 ini alhamdulillah angkanya sudah cukup signifikan, sehingga ada perhatian dari pemerintah, dari lembaga APID Ijen Kementerian Agama untuk ikut serta berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program-program SPSN ya, yang diterbitkan ini atas inisiatif Kementerian Keuangan. Jadi DG PPR Direktorat Pembinaan Syariah Pembinaan Risiko ya, Direktorat Pembiayaan Risiko, bukan pembiayaan risiko. Jadi ini sejak 2014 ini sudah bergulir dana tersebut, dan dengan nomenklatur yang pemprakarsanya siapa di Kementerian Agama? Di Kementerian Agama pemprakarsanya ada Ditjen Pendis ya. Ada Ditjen Pendis itu dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana ya, peningkatan kualitas dan mutu madrasah dan perguruan tinggi. Seperti yang kemarin baru-baru ini kami juga melakukan review ya terhadap proyek infrastruktur ya pada madrasah. Ya, apa wujud gedungnya? Ada
adalah gedung pembangunan gedung kuliah kalau di PTKIN. Ada wujudnya adalah asrama terpadu. Nah, ini yang di madrasah. Di madrasah. Nah, kemudian ketika itu ada di asrama haji, ini ada pelayanan haji dan umroh terpadu. Jadi layanan haji umroh terpadu gedung ini yang diprakarsai ya, ini yang diprakarsai oleh Ditjen PHU. Ada juga gedung layanan halal. Ya, tapi itu 2019 kemarin yang lalu di BPJPH. Di BPJPH. Kemudian di Bimas Islam ada gedung pelayanan nikah dan manasik ya, dan balai nikah dan manasik itu. Jadi terus di asrama haji juga ada revitalisasi asrama haji ya, di samping Polhut tadi ya. Jadi Polhut, PLHUT ya, PLHUT bukan Polhut, PLHUT Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Ini ada di waktu yang lalu, itu adalah revitalisasi asrama haji ya, sehingga diharapkan dengan bantuan infrastruktur itu layanan kita dengan gedungnya yang megah, gedungnya yang ya sangat bisa memberikan layanan yang terbaik ya. Kita masuk sudah ada layanan ya, termasuk sekarang bisa kita lihat di KUA beberapa yang gedungnya sudah setara dengan gedung pemerintah yang lain gitu ya, setara, bahkan lebih bagus. Wah, ini kecamatan hampir seperti gedung kecamatan katanya gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kita bersyukur Kementerian Agama mendapatkan distribusi anggaran SPSN itu ya, walaupun ya dari tahun ke tahun ini masih ternyata dari satker kita juga masih banyak yang membutuhkan. Ya, itulah sekelumit ya SPSN. Jadi tentang SPSN itu dan yang bergulir ya, sudah bergulir di Kementerian Agama, tentunya yang diprakarsai oleh instansi yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian selanjutnya Bapak, yang pasti SPSN kan bergulirnya uang yang sangat besar sekali. Iya. Selanjutnya tentang proyek SPSN itu mengapa Pak menjadi prioritas perhatian yang sangat serius dari Inspektorat Jenderal? Ya, karena pertama begini. Ya, sudah menjadi program-program yang prioritas tematis ya. Jadi ketika tematik dan ini program-program yang memang dibiayai khusus sehingga dana SPSN itu tidak prinsipnya itu harus produknya harus bisa dimanfaatkan ya. Jadi harus bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya penting untuk dipantau dari sisi aspek perencanaannya, ya, dari aspek proses pengadaan barang dan jasanya, ya, dari tertib administrasinya, ya, itu perlu kita pantau secara terus menerus, ya. Ada imunefnya, ya. Bahkan kita kemarin kan juga sudah melakukan review ya. Sudah melakukan review dan hasil pendampingan juga sudah kita informasikan beberapa waktu yang lalu kira-kira di medio Juli ya, kita kan sudah juga melakukan sosialisasi hasil pendampingan, hasil audit SPSN ini kan juga sudah kita informasikan kepada satker yang kita audit ya, kita dampingi. Nah, oleh karenanya ya kita menganggap penting karena ya tadi anggarannya besar ya, akumulasinya itu tiap satu KUA saja anggarannya ada yang sampai 3 miliar ya, ada yang ya rata-rata memang 800 sekian juta ya. Tetapi untuk pembangunan gedung yang lainnya yang bertingkat dan sebagainya kan sudah 4-5 miliar ya. Haji, layanan layanan haji, pusat layanan haji ya, itu juga juga pasti ya, apalagi itu kuliah
Sehingga ini menjadi sangat penting, apalagi di akhir-akhir ini, ya, di akhir-akhir ini juga ini pimpinan juga memandang ini sangat urgent, sangat penting, sehingga beberapa waktu yang lalu juga diadakan rakor atau koordinasi terkait SBSS langsung dipantau oleh Pak Menteri. Nah, ini jadi tingkat penting itu. Apalagi ada beberapa kasus yang ada ini sudah melebar ini ketika manfaatnya itu nggak tercapai, tujuan tadi ya bisa dimanfaatkan itu nggak tercapai, sudah diberikan kesempatan sampai ya beberapa kali kesempatan juga nggak ada etikat baik ya untuk bisa menyelesaikan itu, sehingga ada yang membawa ke ranah APK, yang mangkrak-mangkrak itu istilahnya, yang KDP, korupsi dalam pengerjaan, KDP mangkrak istilahnya, yang ini ya yang sering kita pahami ya, mangkrak itu. Makanya ini penting ya, dan ini banyak yang ini perlu kita kembangkan lagi, apalagi sebenarnya di akhir tahun begini ya, walaupun ada kebijakan yang kalau tahun lalu di 2019 ada kebijakan terkait dengan peluncuran ya 90 hari dan sebagainya. Sekarang ada peristiwa COVID-19 ya ada sih, sudah ada peraturan Menteri Keuangannya atau ketentuan dari Menteri Keuangan yang menyikapi itu. Tetapi bagi kita, bagi APIK khususnya, ini kita tetap berpedoman pada SPK-nya. Jadi kontrak kerja yang sudah dibuat di berapa hari kalender ini yang harus dihitam di atas putih dari jadwal itu ya. Jadwal kontrak kerja itu misalkan dari 2 Oktober sampai 31 Desember 90 hari kerja itu betul-betul bisa dimaksimalkan, dilaksanakan, sehingga dari situ kontraktor pelaksana ya atau pelaksana konstruksi ya, konsultan pengawas ya, perencana, apalagi PPK ini harus ya bahu-membahu ini untuk mensukseskan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini penting ini ya, ini penting sehingga Mas Rindy dan pemirsa bincang izin yang kami hormati, ini bagi kami di Inspektorat Jenderal, bagi APIK, dan bagi saya auditor, ini memang apabila ada kendala-kendala memang bisa dikomunikasikan dengan baik. Bagaimanapun juga ketika ada pembangunan fisik ya, kita tidak akan melepaskan diri, tidak akan melepaskan koordinasi kita dengan dirjen teknis yang ada di provinsi, di kabupaten. Contoh ya, kita ada dirjen teknis di infrastruktur sekarang PUPR ya, dinas PUPR ya, Kanwil maupun di kementerian gitu, di kabupaten ya, di Kanwil maupun di kabupaten. Ini kita ya harus terus-menerus konsultasi, koordinasi ya dengan mereka secara teknis, dan mereka akan memberikan bimbingan teknisnya ya, karena apalagi di kondisi pandemi ini pembangunan fisik ya, baik di pemerintah maupun di swasta ini harus mengacu kepada ketentuan yang ada di PUPR ya, kemarin yang baru di peraturan Menteri PUPR nomor 14 itu yang baru kemarin. Jadi kita harus mengacu ke sana. Jadi konstruksi kontraktor pelaksana juga harus mengacu ke sana, terus PPK, KPA juga menjelaskan regulasinya ke sana. Saya kira itu baik. Tentang saya sangat tertarik dengan KDP atau mangkrak tadi. Iya. Itu rata-rata penyebabnya kenapa? Ya,
penyebabnya ya rata-rata yang tadi prinsipnya kan tidak bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan itu kan tidak, ya intinya kan memang pembangunan itu khusus SPSN itu kan agar bisa dimanfaatkan. Ketika bangun gedung kuliah ya bisa untuk kuliah gedung ya, pada waktu yang ditentukan. Ini memang betul-betul untuk ruang kuliah ya. Ketika ada pembangunan untuk asrama terpadu untuk anak-anak madrasah siswa, ketika setelah ada PPDB penerimaan peserta didik baru, ini juga bisa dimanfaatkan untuk. Nah ini kan ya efeknya kan gini, ketika masih KDB Mangkrak ini kan ya artinya kan belum bisa dimanfaatkan ya, belum selesai pembangunan ya Mas. Bisa jadi belum selesai pembangunan ya, tapi kan waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Nah diberikan kesempatan beberapa kali, misalkan ada luncuran, ada misalkan udah ada addendum lagi, perubahan kontrak, penambahan hari dan sebagainya, tetap tidak bisa dilaksanakan. Ini kan tanda kutip, biasanya kan ada yang dalam pelaksanaan ada yang beling juga, ada yang nakal juga, sehingga ya dia kabur, sehingga pelaksanaannya selesai, udah kabur, uangnya dibawa juga kan gitu. Ini ada peristiwa-peristiwa yang kasus-kasus yang begitu. Jadi ya memang kita harapkan ya memang untuk tahun 2019 dan tahun sekarang ya, walaupun ada kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID-19, jadi pelaksanaannya itu bisa mundur atau ini kita tapi dalam perspektif saya selaku auditor ini memang harus melihat apa yang ada di narasi yang ada di kontrak. Jadi memang ada 90 hari kalender yang itu menjadi patokan kita untuk memberikan motivasi, memberikan semangat. Itu harus ada komitmen dari mereka semua ya tidak terlepas dari PPK juga berdasarkan pada informasi-informasi konsultan pengawas, karena kan ketika dia mau mencairkan termin keberapa gitu, ini laporan konsultan pengawas ini menjadi dasar. Ini sudah 65%, sehingga bisa dicairkan termin keberapa. Nah ini saling terkait. Komitmen inilah yang penting bagi mereka yang diberikan kepercayaan ya untuk melaksanakan proyek infrastruktur SPSN ini. Saya kira itu. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi dengan COVID seperti ini, beberapa yang kayak proyek KDP dan di Mangkrak, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal? Ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal ya ini, jadi sesuai dengan peran ya kebijakan Inspektorat Jenderal, kebijakan pengawasan Ijen, itu kan kita kan diharapkan bisa memberikan pendampingan sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan mana yang sebenarnya kurang ya, mana yang harus disegerakan. Makanya kita memberikan kadang-kadang kita memberikan rekomendasi itu ya, memberikan rekomendasi untuk segera dilaksanakan ya, sesuai dengan waktu yang ada di dalam jadwal kontrak tadi ya. Jadwal itu patut perlu dipatuhi bersama gitu ya, yang ada di kontrak tadi. Nah kemudian penting juga bagi kita ya di Ijen itu kaitan dengan banyak tadi ada beberapa memang yang belum banyak disentuh walaupun ini kalau ya proyek yang UII itu kan memang sudah banyak yang sudah ada audit secara berkesinambungan ya. Tetapi yang Polhut ini PL
haji dan umroh terpadu ini di pemerakarsanya PHU ini belum banyak kita lakukan, ya, banyak kita lakukan. Tapi intinya tadi kita menganggap penting, ya, apa yang sudah dilakukan ini ya kita terus, apalagi di akhir-akhir bulan ini, ya, apalagi juga evaluasi ini memang setiap semester, ya, biasanya November ini di JPPR itu melakukan evaluasi daya serap, evaluasi terkait dengan hambatan kendalanya, gitu ya, hambatan kendalanya. Karenanya ketika kita turun di beberapa waktu yang lalu sebelum di bulan Oktober awal dan sebagainya, ini disayangkan juga, disayangkan. Ini kok Oktober kok baru mulai kan gitu ya, padahal kan penganggarannya ini dijamin ini oleh pemerintah gitu loh, kok baru mulai ya. Infonya katanya ini masih pembentukan tim, jadi masih proses lelang, proses pengadaan dan sebagainya, proses tender itu ya. Jadi kendalanya di situ, sehingga banyak yang hasil audit kemarin prosentasenya, progresnya itu baru ada yang 5%, ada yang kurang, bahkan ada yang belum dimulai. Ini kan dengan waktu yang di akhir tahun, ini kan ada perlakuan khusus di akhir tahun, ya. Kalau kita tetap berpedoman pada bagaimana menyelesaikan pelaporan keuangan itu di akhir tahun anggaran. Ini kan kita juga perlu mendorong ke sana, ya, sehingga program-program kita tetap on the track, ya, kepada jalur yang telah ditetapkan dalam rangka tahun anggaran itu, ya, on the track ini laporan keuangannya itu. Jadi ya tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, ya, audit itu, ya, review beberapa waktu yang lalu, ya, termasuk pendampingan, termasuk sosialisasi ini juga nanti perlu tetap harus dilakukan oleh teman-teman dari kami selaku auditor untuk melihat sejauh mana pelaksanaan proyek infrastruktur itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh Satker, ya, dan atau oleh pemprakarsaan proyek SBSN, ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan biasanya selalu kita tanyakan kepada narasumber itu pesan-pesan, ya, untuk seluruh Satker, khususnya yang menerima dana SBSN, pesan-pesan yang agar dari Bapak. Iya, terima kasih. Ini ya pengalaman mengaudit SBSN, ya, saya kira ini saya juga masih baru, ya, istilahnya baru terlibat di audit kan juga masih baru, ya. Ini pengalaman yang ada itu kami dengan teman-teman kemarin kan sedang merumuskan permasalahan dan solusinya apa, ya. Banyak hal terjadi, ya, baik itu di koordinasi, di perencanaan, ya, di pelaksanaan konstruksi, itu yang menjadi core-nya sebenarnya di situ, di pelaksanaan konstruksi. Sehingga kemarin ada resiko-resiko yang terjadi ketika ini sudah terakhir, ya, waktunya terakhir, sudah injury time, rasanya sudah injury time, bahkan sudah di minggu-minggu terakhir kontrak, misalkan ini belum selesai, masih 50%, ini kan menjadi resikonya kan menjadi resiko tinggi, ya, resiko tinggi. Mari sedang dirumuskan ke teman-teman. Ini sayangnya memang baru madrasah dan KUA, ya, madrasah dan KUA. Ya, kami berselesai, mudah-mudahan, ya, karena proses perencanaan itu juga sudah melalui proses yang panjang, ya, makanya persyaratan terkait dengan
SBSN itu betul-betul dipenuhi ya oleh calon penerima bantuan itu di daerah, baik itu di madrasah, KUA ya, di gedung-gedung di tingkat Kemenak ya, PLHUD itu, maupun di tingkat Kanwil ya, di Kanwil. Itu. Ini juga menjadi perhatian kita. Ini jadi perencanaan juga dimatangkan karena kan kemarin kan selalu ini ketika sudah akan dilaksanakan ya, ternyata kan sertifikatnya kan belum jelas juga. Nah, kondisi tanahnya ternyata nggak cukup, sehingga ketika pembangunan gedung misalkan madrasah KUA, prototipe yang diinginkan itu berbeda dengan juknisnya. Nah, sehingga kan mestinya sudah dilaksanakan itu masih mengurusin itu aja gitu loh, sehingga mundur ini kadang-kadang menjadi kendala juga. Karena sekali lagi perencanaan dikoordinasikan secara matang. Jangan lupa ya, kita ada tim teknis yang ada di kabupaten dan provinsi dari PUPR, bagaimanapun juga itu mitra kerja kita di dalam rangka ya, kita kan tidak ahli di dalam bangunan Pak, ya tidak ahli dalam bangunan, walaupun di auditor kita Pak ya, di auditor kita itu sudah ada tukang insinyur ya, tukang insinyurnya ya, teknik sipilnya sudah ada, dan itu sangat membantu dan bisa memberikan warna. Oleh karenanya sekali lagi ya, kepada pemprakarsa program ya kami mudah-mudahan ini kriteria yang ditetapkan itu tidak juga ada memang sesuai dengan kebutuhan real yang ada ya, contohnya memang misalkan dibutuhkan 400 meter persegi ya, tetapi kurang ya, bagaimana solusinya? Kadang-kadang kan dijuklak gitu ya, kami selaku auditor memang melihat kriteria yang di juknis itu menjadi acuan kami gitu ya. Tetapi kalau ini sudah ada jalan keluar ya, kemarin saya pernah mendengar itu, pernah wawancara juga dengan teman-teman kan tanah kita ini, padahal gedungnya itu sudah ambruk gitu. Dan itu sudah ngontrak gitu. Nah, gedungnya ambruk ya karena lahannya kurang, sehingga tidak ini memang di juknis ketentuan lahan itu ada diatur jelas gitu ya, harus sekian meter persegi gitu, tapi nggak cukup, sehingga ya mudah-mudahan ini hal-hal ini terkait dengan pemprakarsa mudah-mudahan bisa disikapi. Terus yang kedua terkait dengan penerima bantuan ya, mudah-mudahan ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Tadi koordinasi dengan pemilik program, pemprakarsa program harus dilakukan secara terus-menerus dengan pihak, misalkan kalau Pendis ya kabitnya ya, kasih madrasahnya di kabupaten, ini juga harus saling ya. Jangan lupa koordinasi dengan ini dengan masyarakat setempat. Karena madrasah kita kan di ujung gang misalkan, satu contoh ya. Nah, ada jalannya masuk ke gang gitu, ya. Ngakunya sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat, tetapi kita lihat kemarin ada protes, ada klaim dari masyarakat itu, loh ini Pak ada tergede untuk material. Ini akan mengganggu. Nah, ini ketika dikoordinasikan dengan baik dengan masyarakat sekitar, akses dampak ya Pak itu kan yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Itu keinginan kami berharap begitu. Dan berikutnya sekali lagi ya, selamat berkontribusi ya dengan Anda melaksanakan program proyek infrastruktur di SBSN ini dengan baik, mendapatkan barokah itu karena kan ya seperti wakaf ya, selama bangunan itu akan dimanfaatkan ya
amal jariah, pahalanya itu mengalir. Nah, ini kuncinya gitu. Gedung itu dibangun untuk bisa dimanfaatkan, kuncinya di situ. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi gedung-gedung yang telah dibiayai oleh pemerintah. Ini amanahnya suci loh ini. Pembiayaan syariah. Nah, ini amanahnya juga suci nih. Kata-kata syariah ini dan duit yang digunakan dari berdasarkan prinsip syariah ini kan sudah diniati dengan niat awal yang suci, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya di akhir pekerjaan itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemakai penerima layanan. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita sudahi, Pak. Oh gitu. Oh, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan perbincangan kita yang Amin. ya kurang pengalaman ini, ya kurang bermutu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat yang besar bagi kita semuanya. Terima kasih. Allahumma fiqhina wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ijen dimanapun berada, kita sudahi bincang pengawasan pada kesempatan kali ini. Saya Hendy Arfiansah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.